Tiba-tiba Rama mengejang hebat sambil memegangi perut buncitnya. Hal itu membuat suami dan kedua orang tuanya panik dan cemas seketika. Mas Doni, tolong segera panggilkan Bakardi. Cepat! Pak Sabar pun terlihat panik. Enci Pak, jawab Doni tak kalah panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Apa kabar teman-teman semuanya di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan pada kesempatan malam hari ini, kami akan kembali dengan sebuah cerita horor yang sangat menarik. Kali ini cerita horor ini adalah karya yang ditulis oleh seorang penulis yang bernama Kalong. Teman-teman yang hobi membaca bisa membacanya di thread Kalong yang berjudul Melanggar Pantangan di Waktu Maghrib. Jadi teman-teman, waktu maghrib itu adalah waktu yang sensitif. Orang-orang Jawa dulu berkata bahwa waktu maghrib itu adalah waktu peralihan, ini adalah antara terang ke gelap. Ini adalah waktu yang syarat dengan yang sakral ya. Jadi banyak sekali pantangan-pantangan yang ada ketika waktu maghrib. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kita bertambah semangat lagi untuk mengupload konten-konten selanjutnya. Dan langsung saja kita mulai sebuah cerita horor yang berjudul Melanggar Pantangan di Waktu Maghrib. Du, masuk. Udah mau maghrib. Gak baik buat kandunganmu. Halah bu, zaman modern gini kok masih percaya begituan? Sudahlah bu, Rahma pusing tiap hari denger kayak gitu. Dan percaya nggak percaya, tapi ini benar terjadi. Berawal dari ketidakpercayaannya, wanita 35 tahun ini kehilangan anak dalam kandungannya setelah melanggar pantangan dan tradisi. Memang, dalam tradisi di keluarganya, siapapun itu, entah ibu, adik perempuan, atau menantu yang sedang hamil, tidak diperbolehkan untuk keluar rumah ketika menjelang maghrib hingga isya. Istilah dalam bahasa Jawanya orailo. Atau setidaknya di lingkungan saya untuk memberi batasan boleh tidaknya terhadap suatu perilaku. Dan sialnya, batasan tersebut seringkali diiringi dengan bala atau kekhawatiran yang bakalan terjadi. Seperti halnya peristiwa yang dialami sebut saja Rahma, nama samaran. Sosok wanita ini lebih mengedepankan logika. Ibu ini cuma ngingetin kamu dulu. Itu juga untuk keselamatanmu dan anakmu. Dengan suara lembut, Ibu Siti mencoba memberi pengertian pada Rahma, anak perempuan satu-satunya yang saat itu sedang hamil. Walaupun Bu Siti terlihat cemas, ia masih berusaha tenang menghadapi watak keras anaknya yang setiap kali menolak dan tidak pernah mengindahkan peringatan dari orang tuanya. Ya ampun Bu, ini udah zaman modern. Percaya tahayul itu syirik. Lagi pula kita ini sudah tidak tinggal di desa Bu. Jadi hal-hal semacam itu tidak berlaku di sini. Rahma masih tetap saja ngotot. Meski berkali-kali Ibu Siti merayu dengan suara yang lembut dan meyakinkan, mengingatkan tentang adat istiadat yang masih dijaga kuat dalam keluarganya. Tapi Rahma bersikukuh pada pendiriannya. Apa sih beratnya Du mendengarkan omongan orang tua? Kali ini Pak Sabar, suami Bu Siti, juga ikut andil dan ikut berbicara. Ia baru saja muncul dari belakang bersama Doni, suami Rahma. Namun lagi-lagi ucapannya pun tak mampu menggoyahkan pendirian dan ngeyelnya Rahma. Ia masih terus berpegang pada prinsip dan keyakinannya bahwa logika itu nyata dan adalah segalanya. Rahma tak percaya pada pantangan dan tradisi apapun. Entah dari adat istiadat tradisi manapun dari keagamaan. Terlebih jika menyangkut hal mistis. Rahma sangat tidak mempercayai itu. Hal itu semenjak Rahma terdoktrin oleh pergaulannya selama sekolah dan di kampus. Sore itu perdebatan alot
dimenangkan oleh Rahma. Kedua orang tua Rahma tak kuasa mendengar ucapan kasar Rahma dan lebih memilih untuk mengalah. Dek, kalau sama orang tua itu yang Mbok jangan kasar-kasar ngomongnya. Turutin aja apa susahnya sih? Ucap Doni, sang suami setelah mertuanya pergi ke belakang masuk ke dalam kamarnya. Halah mas, kok kamu malah ikut-ikutan? Jawab Rahma ketus. Bukan begitu deh. Tadi aku sama bapak habis ke kebun belakang. Dan di sana itu auranya nggak baik buat kamu yang sedang hamil. Doni kembali menjelaskan berharap Rahma mengerti. Tapi bukan sebuah jawaban yang mengenakan hati, melainkan ejekan sengit yang keluar dari mulut Rahma. Alah mas, yang jelek itu auramu, bukan tempatnya. Doni pun terdiam. Sepertinya mengalah adalah salah satu cara baginya untuk menghindari keributan dengan Rahma. Sebab Doni sudah hafal dengan sikapnya Rahma bila ia adalah perempuan yang tidak mau disalahkan. Dan akhirnya sejak detik itu, hari itu adalah awal mulanya petaka bagi keluarga kecil Doni, terkhusus Rahma. Hari demi hari dilalui oleh Doni dan Rahma seperti biasa, normal, layaknya orang lain. Walau sering menjadi gunjingan warga, namun bagi Rahma bukanlah satu perkara penting hingga memasuki bulan ketiga bertepatan dengan usia kandungannya yang ketujuh. Rahma lebih banyak menghabiskan waktunya hanya di dalam kamar. Namun, setiap menjelang maghrib, ia selalu saja berkeliaran di halaman belakang rumah. Hal itulah yang membuat suami dan kedua orang tua Rahma lebih tegas dalam memperingatkan, tapi tetap saja mau bagaimanapun peringatan itu hanya mampu didengar tanpa dijalani. Sampai kejadian itu terjadi. Sore hari, entah terdorong oleh apa, tiba-tiba saja Rahma punya keinginan untuk lebih jauh berjalan-jalan ke halaman belakang rumah. Mengabaikan waktu sorop yang menjadi pantangan, ya tapi tidak bagi Rahma. Jadi waktu sorop ini dijelaskan di sini adalah waktu peralihannya, waktu maghrib, sendekala, ada yang belum seperti itu. Awalnya tak ada apapun ketika ia tiba di pekarangan belakang paling ujung. Yang terlihat hanyalah hamparan pohon bambu dan kebun jati milik warga. Sesekali Rahma bersiul, bernyanyi lirih untuk mengiringi langkahnya. Sampai kemudian, satu sosok lelaki tua itu muncul dari pekarangan kebun jati menghampiri dirinya. Lelaki tua itu tampak heran ketika melihat Rahma yang berani berjalan sendirian di waktu maghrib seperti ini. Apalagi dengan kondisi perut yang membuncit. Kok berani sekalian, Bu? Kamu berjalan ke sini waktu maghrib? Rahma tak menjawab, ia hanya diam sambil menatap sinis lelaki tua yang ada di depannya. Tempat ini nggak baik, Bu, buat calon anakmu. Ini juga sudah mau maghrib. Railo, sebaiknya kamu lekas masuk rumah daripada nanti ada kejadian tidak kamu inginkan. Loh, nggak baik apanya, Mbah? Jelas-jelas suasananya enak begini kok. Suka-suka saya dong, Mbah. Mau jalan kemanapun saya suka. Tercengang lelaki tua itu mendengar ucapan Rahma. Tak menduga kalau wanita di depannya ini begitu enteng berbicara seolah tak mempercayai dengan pantangan. Jangan menyepelekan, Duk. Kalau sampai terjadi malapetaka, jangan sampai salahkan orang lain. Lelaki tua itu masih berusaha sabar untuk kembali mengingatkan. Tapi sayang, tanggapan Rahma tidak berubah. Ia tetap mencibir dan tak percaya tentang semua ucapan Mbah Kardi, lelaki yang disepuhkan di kampungnya itu. Tapi tak lama, Rahma pun berlalu dengan gumaman tak jelas. Melangkah pelan menuju pekarangan rumahnya dan masuk ke dalam rumah. Bocah sekarang tak punya adab. Larangan apapun berani dilanggar. Batin Mbah Kardi saat itu. Dan hingga malam menjelang ketika Rahma sedang merebahkan tubuhnya di samping suaminya, hal mengejutkan pun terjadi. Tiba-tiba Rahma mengejang hebat sambil memegangi perut buncitnya.
Hal itu membuat suami dan kedua orang tuanya panik dan cemas seketika. Mas Doni, tolong segera panggilkan Bakardi. Cepat! Pak Sabar pun terlihat panik. Enji Pak, jawab Doni tak kalah panik. Sementara itu Ibu Siti yang duduk di samping Rahma masih terus berusaha mencoba menyadarkan Rahma. Bu Siti terlihat terus-menerus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, namun tetap saja Rahma masih saja mengejang. Sesekali Rahma meraung-raung dan berteriak-teriak minta tolong, seakan menahan rasa yang begitu teramat sakit. Dan tak lama, Doni pun muncul bersama Mbak Kardi. Dan ketika Mbak Kardi memeriksa keadaan Rahma, begitu terkejutnya beliau. Apa yang ia lihat tak sepatutnya terjadi jika Rahma mau menuruti omongan. Saat itu yang dilihat oleh Mbak Kardi adalah sosok ular, namun berbadan manusia, sedang melilit perut Rahma. Tangan siluman itu sedang mencoba mengambil anak yang ada di dalam perut Rahma. Di samping itu Mbak Kardi yang sudah berusaha keras melawan, akhirnya tak mampu melawan rasa nyeri di dadanya. Mbah Kardi pun terpental sebelum mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Beberapa kali Mbah Kardi mencoba melawan, tapi tetap saja setiap Mbah Kardi bangkit dan mau menyerang, ia lebih dulu diserang hingga membuatnya kewalahan. Dan tak hanya Mbah Kardi saja, Doni dan Pak Sabar pun memegang erat tubuh Rahma. Tak kuasa menahan kekuatan Rahma yang begitu besar, mereka ikut terpental jatuh ke lantai. Begitupun dengan Ibu Siti, ia sudah berusaha berdoa, tapi hasilnya sia-sia. Doni tak kuat, tak mampu melihat kenyataan istrinya terkapar tanpa nyawa dan dalam keadaan mengenaskan. Matanya melotot ke atas, mulutnya ternganga lebar seperti merasakan ketakutan dan sakit yang teramat sangat sebelum ajal datang menjemput. Malam itu juga, suasana kampung digegerkan dengan berita kematian Rahman dan anak yang masih berada di dalam kandungan. Di mana kejadian itu menjadi peringatan untuk semua warga kampung. Jika petaka menjelang maghrib menjadi cerita yang mengerikan. Ya itu tadi teman-teman, cerita yang sudah kami sampaikan, cerita pendek, berdurasi pendek. Tapi nanti ke depannya kami akan mencoba membacakan cerita-cerita yang lebih panjang. Jadi ini seperti pemanasan. Tapi ceritanya cukup menarik dan ini juga menjadi peringatan untuk kita semua bahwa apapun pantangan, apapun kepercayaan orang-orang tua kita terdahulu, jika memang dalam tanda kutip ya, jika memang kita orang mungkin kaum milenial tidak percaya, silakan, itu hak pribadi masing-masing. Tapi tolong jangan menantang. Jadi percaya atau tidak percaya itu pilihan, tetapi jangan pernah menantang. Ini menjadi peringatan untuk kita. Dan ucapan orang tua itu jelas harus kita dengarkan. Minimal kalau Anda tidak mau menjalankan, Anda dengarkan dan berikan jawaban yang baik. Jadi teman-teman, mari kita ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Mohon maaf apabila dalam kata-kata tadi dalam bercerita ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan semua nama sudah disamarkan, tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Apabila ada kejadian atau waktu atau tempat yang sama, mohon dimaklumi. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk menambah kami semangat untuk mengangkut konten-konten selanjutnya. Dan kami berjanji untuk kedepannya kami akan membagi beberapa season storytelling live, dan nanti ada cerita, dan ada juga nanti kita mungkin mengundang narasumber ya. Jadi kita akan membagi beberapa season dalam channel Lelaki Sejati ini untuk tetap menghibur kawan-kawan di rumah. Baik, sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama Lelaki Sejati.